Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat, Habib Ja'far al-Musawwar, yang saya hormati para jemaah sudah salat maghrib di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, yang saya hormati para pendengar serta pemirsa Masjid TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan di dunia maupun di akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijemputkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat. Kajian malam ini yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang dikaji di malam hari ini yaitu tentang mengucapkan selamat tinggal dan berwasiat kepada kawan ketika akan berpisah, baik karena berpergian maupun yang lain, serta saling mendoakan. Dan bagi para jemaah yang ingin bertanya nanti bisa langsung saja kepada guru kita, beliau Habib Ja'far. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting website-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita baca Ummul Kitab Ala Niyatina wa Ala Niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam ini bersama dengan guru kita, beliau Habib Ja'far. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJD TV serta TV-ku, dan juga seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita dipertemukan kembali di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Semoga pertemuan kita ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan, tema yaitu mengucapkan selamat tinggal dan berwasiat kepada kawan ketika akan berpisah, baik karena bepergian maupun yang lain, serta saling mendoakan. Kalimat selamat tinggal. Selamat tinggal itu kalau kita biasa mengucapkan dengan istilah ma'as salamah
fi amanillah. Jadi ketika kita ini mau berpisah, maka kita berpamit. Ya, saya mau pulang, saya mau ke luar negeri, saya mau bekerja. Maka yang dipamiti itu menjawab dengan ma'assalamah. Semoga beserta dengan keselamatan fi amanillah, di dalam keamanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian ini diajarkan oleh agama. Jadi yang pertama berpamitan, mengucapkan selamat tinggal. Dan yang kedua berwasiat kepada kawan ketika akan berpisah, baik karena bepergian maupun yang lain. Misalnya ketika kita akan berpisah, kita memberikan wasiat. Yang akan ditinggalkan mengatakan hati-hati, begini, semoga. Terus yang akan meninggalkan ini juga mengatakan saya dimaafkan kalau ada apa-apanya dan sebagainya. Harusnya itu seperti itu. Tapi karena mungkin ya ini sesuatu yang tidak lazim, itu kalau kita menyatakan seperti itu malah jadi bahan omongan. Ono po iki biasane ora tau njaluk maaf, coba njaluk maaf, ojo-ojo ya, hanjilalah mati. Tambah rame iki. Makane iki anggur wong dipamiti, anggur wong dijaluki maaf, begitu. Akhirnya jadi orang nggak berani, ya nggak berani karena ya itu ojo-ojo aku pamit mati tenan. Padahal harusnya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah serta saling mendoakan. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Orang Islam atau manusia ini, apa yang dia lakukan itu pasti ada dengan harapan. Saya bekerja supaya apa? Biar dapat uang. Nah, yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Jadi intinya semua yang kita lakukan ini intinya adalah memohon kepada Allah. Kita ngaji seperti ini, apa tujuannya? Biar saya mengerti tentang apa agama Islam. Kalau mengerti agama Islam, saya bisa beribadah dengan baik. Kalau beribadah dengan baik, dicintai Allah, diridhoi Allah, dimasukkan surganya Allah. Semuanya itu mengarah ke sana. Jadi ad-du'a muhul ibadah. Maka jangan lupa kita ini untuk saling mendoakan. Nah, kemudian saya bacakan ayat yang ditulis di dalam bab ini, yaitu diambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133, yaitu tentang ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabiullah Ibrahim itu berwasiat kepada putra-putranya. Demikian pula Nabi Ya'qub berwasiat pula kepada
putra-putranya, di mana Nabi Yakub berkata, "Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu sekalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah sekali-kali kamu sekalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Jadi berwasiat, anak-anaknya dikumpulkan, kemudian diberi nasihat, "Wahai anak-anak, sesungguhnya Allah ini telah memilihkan agama buat kamu, yaitu Islam. Maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai orang Islam." Begitu. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apa kamu semua ini menyaksikan ketika Nabi Yakub kedatangan rasa atau tanda-tanda mati, maut. Jadi Nabi Yakub ketika sudah sepuh, ketika sudah tua, kita tahu Nabi Yakub itu boleh dibilang separuh hidupnya itu menderita, ngenes karena berpisah dengan Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yakub ini menyesal karena kekhilafannya. Kekhilafannya Nabi Yakub itu apa? Ketika putra-putra saudaranya Nabi Yusuf ini minta izin mau mengajak Nabi Yusuf untuk bermain. Begitu. Kemudian Nabi Yakub ini khawatir mengatakan, "Saya takut nanti kalau ada binatang buas, nanti bagaimana?" Ini satu kesalahan, dan kesalahan ini kesalahan yang fatal bagi seorang Rasul. Bagi seorang Rasul kok lebih takut dengan binatang buas? Kok kayak Allah bukan sebagai pelindung? Begitu. Jadi kalau kita sebagai manusia biasa wajar, jodoh nek ono macan piye. Kalau kita ini wajar seperti itu. Ini seorang Rasul khawatir. Maka kekhawatirannya Nabi Yakub ini atau kesalahannya ini diberi sanksi oleh Allah. Sanksinya apa? Memang dipisahkan dari Nabi Yusuf. Bisa sekian tahun Nabi Yakub ini menyesal, nangis, ya, karena putra yang paling dicintai dan yang paling diharapkan bisa meneruskan risalahnya ini nggak ada kabar burungnya, nggak ada selentang-selenting bagaimana, begitu. Kalau misalnya jelas-jelas meninggal itu genah, karena Nabi Yakub tidak percaya yang dibawa bukti-bukti itu tidak menguatkan. Jadi masih ada harapan, cuman di mana? Ning gitu. Nah, yang kedua, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini antri sembako oleh Nabi Yusuf, diminta satu syarat. Kamu kalau mau ke sini lagi, kamu harus mendatangkan saudaramu yang paling kecil, yaitu adiknya Nabi Yusuf yang namanya Bunyamin. Begitu. Nah, yang kedua, dia ngelembuk ini, ngerayu
sama Nabi Yakub, Pak, ini kalau kami ini tidak membawa Bunyamin, kami nggak diberi sembako oleh raja di sana itu, begitu. Terus pokoknya gerinjing gitu lah. Nah yang kedua, Nabi Yakub apa kalimatnya? Ya sudah, fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allah zat yang sebaik-baiknya menjaga. Colke. Jadi yang pertama tadi nunggu piye nek dicokot karo serigala, karo macan. Yang kedua enggak, ya sudah bismillah. Ya. Allah fallahu khairun hafidha. Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu maha kasih sayang. Colke. Wis bismillah. Nah, justru yang kedua ini malah menjadikan pertemuan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Jadi penderitaan Nabi Yakub ini lama. Nah, kemudian ketika beliau sudah sepuh, sudah ada tanda-tanda ajalnya tiba, maka beliau mengatakan, idz qala li bani, mengatakan kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, sok ben sing kok sembah ki sapa setelah aku gak ono. Begitu. Perlu ditegaskan, ya. Nanti setelah aku tidak ada, siapa yang kamu sembah? Begitu. Semuanya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, kami akan tetap istiqomah menyembah Tuhanmu dan Tuhannya bapak-bapakmu, ya, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Idris dan sebagainya. Itu adalah bapak-bapaknya Nabiullah Ibrahim atau nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Wa Ismaila, dan Nabiullah Ismail, wa Ishaq, dan Nabiullah Ishaq, ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Begitu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini terhadap Allah Subhanahu wa taala kami muslimun. Muslim itu orang yang berserah diri, manut, ya. Sebagai seorang muslim itu kita manut terhadap segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi satu mata yang ada di dalam agama. Jadi kita ini pertama perlu mendidik, kemudian menegaskan, jangan sampai putra-putri kita ini berpaling. Jadi kita jaga dengan konsisten supaya anak-anak kita ini tidak belok kanan, belok kiri dan sebagainya. Kita tegaskan, Islam itu kalau dalam bahasa itu innad dina indallahil Islam. Jadi soal agama kita harus fanatik. Jadi nggak ada istilah demokratis, nggak ada. Ya, ada orang, oh bapak saya itu demokratis, di rumah ini anaknya mau ini silakan. Oh itu bodoh, salah itu. Ya, kita harus fanatik bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, titik. Boleh kita mengatakan seperti itu. Yang tidak boleh itu kita mengatakan, oh kayak elek, kayak salah, kayak ngawur, kayak, nah itu tidak boleh. Ya, tapi kalau kita mengatakan
agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Boleh. Ya, karena kita berpegang kepada Allah, ada firman-Nya. Ya, ada firman-Nya. Allah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum dinakum wa raditu lakumul islam madina. Allah ridho dengan agama Islam. Begitu. Oh, menyinggung, mana menyinggungnya. Jadi bagi kita agama yang benar, agama yang hak itu adalah Islam. Ya, yang penting tidak menyalah-nyalahkan begitu. Nah, ini harus ditegaskan. Putra-putri kita ini harus ditegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Maka jangan mengatakan, oh semua agama itu baik, semua agama itu benar. Nggak perlu. Ya, nggak perlu kita mengatakan seperti itu. Ya, jadi kita tetap menandaskan bahwa dinul Islam, agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita memahami firman ini, ya, maka ada semacam jenjang pendidikan, pengarahan kepada putra-putri ataupun keluarga dan sebagainya. Ya. Kalau kita melihat ini betapa Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, Nabiullah Ishak ataupun Nabiullah Yakub, ya alaihimus salatu wassalam, bagaimana mereka itu memperhatikan dengan memberikan wasiat dan sebagainya. Nah, terkait dengan tema yang ada di dalam bab tadi, bahwa kita misalnya kalau pas melihat ada orang mau berangkat haji atau berangkat umroh, ya, perlu nggak kita ini kalau umroh ini berpamitan? Ya perlu, karena perjalanan umroh ini nggak main-main. Ya, walahus biasa, pamit-pamit terus, perlu itu. Siapa tahu wong namanya nasib. Ayo toh. Siapa tahu perjalanan umroh atau haji ini kan bukan perjalanan yang enteng-entengan ini. 10 jam kita di atas pesawat, orang ngerti jualan, orang ngerti ngidul, cuacanya yo kita orang ngerti, mulai gak apik, pilotnya orang ngantuk, yes, les tekan. Ayo toh, cuacanya orang apik, pilotnya ngantuk, akan bar, salah jalan, ya. Ya kita perlu pamit, minta maaf, mbok menowo, kan gitu. Jadi sayangnya ini sudah menjadi semacam kayak apa ya? Jadi kayak sugesti. Di wong nek pamit ya lo maaf tuh biasanya meh balik. Itu. Dimaafi, aku dimaafi ya. Kok aja model-model ngono lho, malah ngono biasa. Ya, ada orang tamu datang, aku dimaafi ya, model-model, serasa model-model. Lu memang jaluk maaf. Dikira nek jaluk maaf kok ya meh pamit mati. Begitu. Orang pergi haji, pergi umroh, itu pamit itu penting. Dengan pamit kita ini, orang yang kita pamit ini mendoakan kayak tadi itu. Bismillah, ma'assalamah, fi amanillah, gitu. Semoga perjalananmu itu beserta dengan keselamatan. Sudah selamat, begitu. Ini penting karena doa, kekuatan doa itu luar biasa. Ya, jadi sebab doa itu orang bisa selamat, orang bisa sukses. Ini
Sebab apa? Sebab doa. Karena doa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah mengijabahi, sudah tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Jadi penting bagi kita untuk saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menasihatkan. Ini penting bagi kita, ya. Nanti ada di dalam hadis-hadis ini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga minta didoakan, begitu. Jadi kalau ada orang pergi misalnya atau pergi ziarah, aku ditungake ya ning makom, ning ngarepe makome wali. Karena doa di makomnya wali itu kan ada yang mengatakan, ya. Jadi kalau kita ziarah ke makam wali, lalu kita berdoa, mintanya kepada Allah, jangan kepada wali, ya. Kalau wali dimintai, jangankan yang sudah meninggal, masih hidup aja nggak bisa. Ya, ya wali Allah, kok saya dijadikan kaya, ya ora iso. Ya wali Allah, saya bisa menang pilpres, nggak bisa. Tapi kalau mintakan kepada Allah, doakan saya kepada Allah, nah ini bisa. Sing donga wali. Jadi kita minta kepada Allah di depan makamnya wali. Ada yang mengatakan kalau kita doa di depan makamnya wali, wali itu ngamini. Wallahu a'lam. Ya, padha ora ngerti nih. Tapi kalau dikatakan mungkin dan tidak mungkin, semua itu serba mungkin. Ya, apalagi ada firman, ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan menduga, kamu jangan mengira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, tapi dia itu hidup indallahi, di sisi Allah. Nah, kalau hidup mau dimaknani seperti apa, terserah, ya. Wahum yurzakun, dan dia diberi rizki oleh Allah. Makanya kalau kita datang ke makamnya wali itu, kalau dalam etikanya itu sebagaimana kita ini sowan ketika beliau masih hidup. Ya, tata keramanya jangan guyon, yang tawadhu, doa yang baik, ojo gojek ning ngarepe makome wali. Karena kita meyakini para wali Allah ini sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Dia hidup di sisi Tuhannya, yaitu Allah, yurzakun, dan diberi rizki. Rizki itu seperti apa? Wallahu alam lagi, tapi yang jelas diberi. Ane rasa mangan, rasa ngombe, mosok dikei. Walaupun makannya itu beda, ya. Ane ning waktu urip ya mangane sego rames. Ane ning jero mangane apa? Wallahu alam. Tapi yang jelas berarti kalau diberi rezeki itu apa? Kalau kebahagiaan berarti dia masih bisa bahagia. Ya, kalau kenikmatan berarti dia masih merasakan nikmat. Kalau penerangan berarti dia masih merasakan penerangan. Begitu. Nah, kalau nggak ada apa-apanya, mana mungkin kita berdoa, ya Allah luaskanlah kuburnya, ya jembar ke kuburannya, padang ke kuburannya. Nggak perlu begitu kalau memang sudah kayak binatang misalnya, ya. Jadi kita perlu minta didoakan. Orang yang umroh, aku ditungake ya, aku kirim salam karo Kanjeng Nabi sampai no. Boleh nggak? Ya boleh, ya. Apalagi Nabi Muhammad, ya, gitu. Okay. Mungkin itu dulu. Monggo seperti biasa, yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang? Ya ada? Nggak ada? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mendoakan, namun tidak boleh meminta ampunan kepada Allah SWT. Ini kejadiannya ada seorang ibu yang ketika disebut ajal beragama Islam, namun anak-anaknya alhamdulillah bermaafkan beragama Islam. Ketika si ibu ini meninggal beragama Islam, anak tersebut meminta pada pemimpin agama Islam tersebut beserta jajarannya untuk memberikan pengajian tahlim tersebut selama 7 hari. Beberapa pada pemimpin agama kita tersebut jajarannya yang diminta anak tersebut untuk memberikan pengajian tahlim selama 7 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan ini ada orang yang meninggal dalam keadaan Nasrani, ya tadi sebut Nasrani. Sementara anak-anaknya ini alhamdulillah Islam. Kemudian anak-anaknya ini minta kepada Pak Mudin, Pak Kiai supaya ibunya ini didoakan, ditahlilkan sampai 7 hari. Dan Mudinnya gelem ora? Mau. Ya Mudinnya kewanen. Jadi di dalam Al-Quran itu kan sudah banyak dicontohkan, ya banyak dicontohkan. Yang pertama putranya Nabiullah Nuh alaihissalam. Anaknya Nabi Nuh ini kan ingkar, tidak mau ngikut. Ketika dia mau tenggelam, Nabi Nuh minta pada Allah, ya Allah ini putraku, begitu. Maka dijawab oleh Allah, ya ini bukan keluargamu, bukan putramu, artinya bukan ahlimu, karena dia tidak beriman. Gak boleh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya orang kafir, ya orang musyrik. Nabi Ibrahim mengatakan, Pak, saya ini punya hubungan khusus dengan Allah. Kalau jenengan mau, artinya beriman, saya yang akan memintakan ampun kepada Allah untuk jenengan. Malah ngancam, woi ngomong mana tak? Wampleng istilahnya gitu ya. Oh ya sudah, selesai. Begitu dia menyatakan tidak mau, ya sudah selesai. Hubungannya sudah beda lagi. Begitu. Kemudian di dalam Al-Quran juga seperti itu. Ketika pamannya Rasulullah SAW ya meninggal, maka ada firman Allah yang ya in tastaghfir lahu sab'ina marratan falayyaghfirullah. Walaupun kamu memintakan ampun 70 kali, maka Allah tetap tidak akan mengampuni orang yang meninggal tidak beriman. Ha iki mudin kewanen iki. Mungkin sing njaluk tahlil wong sugih. Ya. Njaluk ditahlilke wae berkate lumayan seminggu kok. Ya. Ditahlili. Brono iki mudine. Dulu pernah ya ada ribut karena yaitu, jadi ada salah satu saudara atau apa gitu non muslim, tapi yang lainnya itu muslim. Nah tahlil disisipke begitu. Jadi misalnya arwah jamak itu ya, ahli kuburnya ada 10, jadi ditokok ning nomor 6 si fulan gitu. Mudin ini ngerti, begitu lu
kan kafir tuh gitu. Orang gitu rame. Orang yang jamaah itu yang ngerti, ngawur kowe. Wis dionek-onek karo sak kampung. Jawabnya apa? Aku ora tegel mbek wong tuaku. Ngono. Tak jaluke ngapura. Ora tegel nek ning waktu ning donya gak apa-apa. Nek sudah di urusan akhirat ndak boleh. Ya, hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Jadi kita ini memintakan ampun kepada orang yang tidak beriman, itu hukumnya haram. Tapi kalau kita memintakan selain itu boleh. Orang yang masih hidup, ya. Kalau sudah meninggal nggak boleh. Ya Allah, berikanlah keluasan kuburnya, nggak boleh, dosa itu. Kalau masih hidup boleh. Ya Allah, mudah-mudahan bapak saya diberi kesehatan. Ya Allah, mudah-mudahan ini usahanya lancar. Misalnya Pak Mudin diundang orang yang buka toko, buka usaha, itu ya. Dongake nggak apa-apa. Mudah-mudahan PT Rejo apa gitu laris, amin, nggak apa-apa. Amin ini banter nggak apa-apa. Sing banter soalnya amplopnya double misalnya gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau memintakan ampun tidak boleh. Hati-hati itu. Karena sudah dilarang, sudah beberapa kejadian ini. Istrinya Nabi Lut sudah dot, ya nggak boleh. Anaknya Nabi Nuh nggak boleh, bapaknya Nabi Ibrahim nggak boleh, pamannya Nabi Muhammad nggak boleh. Itu sudah kerabat-kerabat semua, ya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah nek denen dongake itu berarti disi kersa Gusti Allah, wani ngelangkai Gusti Allah, gitu ya. Jadi tidak boleh. Berkaitan dengan tadi ada bahwa kalau kita bisa menjadi anak agama itu harus istilahnya meyakinkan agama kita adalah Islam. Terus bagaimana kalau dengan konsep yang ada di dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam beragama, itu maksudnya apa? Yang tidak boleh memaksa dalam urusan agama itu, misalnya seorang raja terus dia mengatakan kalau kamu nggak mau Islam tak bunuh kamu tak pukul kamu, nggak boleh. Tapi kalau kita ini dengan keluarga, ya kalau kita dengan keluarga ini kan tadi yang ditanyakan masih kanak-kanak gitu, mendidik anak itu. Ya kita harus paksakan anak kita harus arahkan betul untuk tetap dalam agama Islam. Tapi kalau misalnya dia sudah dewasa, nah kalau sudah dewasa maka kita tidak boleh. Kalau memang anak itu sudah dalam pilihannya dengan agama yang lain, maka tidak boleh kita memaksa. Karena nggak ada artinya orang masuk Islam karena paksaan. Allah juga tidak mau ada orang masuk Islam karena terpaksa. Jadi nggak boleh orang masuk Islam itu kebanyakan itu karena kesadaran. Berbeda, ini kebanyakan. Walaupun ada orang masuk Islam karena nikah, orang masuk Islam karena pekerjaan, begitu. Tapi kebanyakan orang masuk Islam itu karena kesadaran. Berbeda orang yang dari Islam keluar, itu beda lagi. Karena sembako, karena utangnya di itu, itu begitu. Karena memang Islam itu kan agama yang bisa dilogika. Makanya saya dengar-dengar kalau di gereja-gereja itu romo, pendeta, semuanya itu selalu mengajarkan, menanamkan jangan berdebat dengan orang Islam soal ketuhanan. Begitu. Hindari debat dengan orang Islam soal ketuhanan. Karena kalau sudah berdebat soal ketuhanan, mereka semuanya lemah. Begitu. Mereka lemah baik dalam historis, di dalam kitabnya, semuanya itu lemah. Ya. Beda dengan Islam.
begitu. Jadi yang kriteria Tuhan, kaidah Tuhan itu bagaimana, mereka lemah, maka mereka menanamkan seperti itu. Ojo debat karo wong Islam soal ketuhanan. Nek kowe debat karena dia tahu, jangankan itunya santri-santrinya, nek perlu pastore dhewe iki nek debat soal ketuhanan, mereka seblebu gitu. Jadi semakin dia pinter, semakin dia sadar. Mosok si Nabi Isa itu kan Al-Masih yang mengusap. Orang mati diusap iso urip kok. Ya. Lah mosok denger-denger tok disalib ora membalas itu. Ya wes aku tak nanggung ya. Kalau memang itu Nabi Isa betul, dongo ya Allah, buta semua buta wong Nabi Isa. Dongane kaya ngono. Mosok Nabi Isa digrebek meneng wae, ya tidak punya kemampuan apa-apa, tidak melawan dan sebagainya. Ya jadi nggak mungkin. Mereka makanya kan dikatakan apa namanya, oma kotaluhu yakinan. Jadi orang-orang Bani Israel itu tidak yakin kalau yang disalib itu Nabi Isa, begitu. Jadi tidak yakin, mosok sih Nabi Isa itu serba bisa, kon ngene iso, menghidupkan orang mati, begitu hidup. Orang-orang Israel ngomong, wah ini ojo-ojo mati suri. Jadi ada orang mati, Nabi Isa diundang, coba kamu hidupkan. Setelah hidup, ojo-ojo mati suri. Gitu, mati suri kan sementara. Nah terus bagaimana? Ya coba cari kuburan tua. Cari kuburan tua digali, terus Nabi Isa disuruh menghidupkan. Tungani hidup meneh. Barang wis ngene iso, jare apa? Oh berarti kuwi anak Tuhan. Sebarang iso, ora nyelalek yo. Orang-orang Bani Israel. Jadi kita tetap menanamkan dengan maksimal. Tapi kalau ada orang yang anak yang sudah dewasa, kok dia memang memilih itu, setelah kita memberi nasihat dan sebagainya kok tidak mau, maka tidak ada pemaksaan, karena percuma dipaksa, begitu. Jadi dia memang keinginannya untuk keluar dari Islam, gitu ya. Jadi nggak boleh ada penguasa terus mewajibkan semuanya harus Islam, nggak bisa. Tapi kalau harus taat dengan ketentuan Islam boleh. Misalnya di Aceh itu menetapkan undang-undang Islam. Boncengan tidak boleh melengkang, ya boleh nyimplo, wong wedok nggak boleh melengkang. Nah, itu boleh menetapkan itu karena demi kemaslahatan. Ane wedok melengkang kabeh ngono kuwi, akan sing beliau sing masih jomblo iki kan mumet delok wong wedok sing melengkang, bener ra? Diantisipasi, aja melengkang, nyimplo wae. Begitu ya. Sudah cukup. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.